Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, "Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan." Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana.
Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji, tidak akan pernah ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik pada baik ya. Ya, pastinya betul ya. sekali. Bertemu lagi dengan aku, Kak Dorcas, Dengan Kak Yesi dan Bang Niko. Bang Niko, halo. Kayak sih ngomong-ngomong, kangen gak sekolah minggu? Kangen Aku banget. Kangen banget sama anak-anak sekolah minggu. Tapi tetap senang juga sih, walaupun kita sekolah minggunya online, tetap bisa ibadah walaupun di rumah aja. Iya benar, aku juga kangen banget ketemu sama anak-anak sekolah minggu. Tapi walaupun kita ibadahnya dari rumah masing-masing, yang paling penting kita bisa terus memuji Tuhan walaupun di rumah aja. Ya, betul sekali kayak sih. Ngomong-ngomong, kayak sih suka baca Alkitab gak kalau di rumah? Iya, suka tiap hari diusahain untuk baca Alkitab. Walaupun cuma sedikit, tapi kalau kita terus baca firman Tuhan, kita bisa terus bertumbuh. Oke, ngomong-ngomong, kayak sih tahu nggak lagu Alkitab, lagu sekolah minggu yang tentang Alkitab gitu? Ada banyak sih, tapi maksudnya mana? Apa yang ada srek-sreknya itu enggak? Ya, betul sekali kayak sih. Adik-adik sekolah minggu tahu kan lagu-lagunya? Itu tahu dong, itu lagu kesukaan anak sekolah minggu loh, khususnya kelas balita. Wah, adik-adik, ayo kita nyanyi lagu Kubuka Alkitab. Semua berdiri, ayo. Ayo. Semua tangannya sikapnya kayak buka Alkitab ya. Ikutin kakak-kakaknya ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lebih besar lagi. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulangi lagi ya kak. Nyanyikan sekali lagi. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab,
lalu ku baca. Srek, 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 firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Yang besar banget. Berbuah, berbuah. Nah, ngomong-ngomong soal Alkitab, aku mau ngasih kuis nih buat anak sekolah minggu. Wah, apa tuh kayak si kuisnya? Kuisnya, coba sebutkan nama 3 anak dari Nabi Nuh. Aku tahu. Tahu kan? Anak Ya. sekolah minggu juga pasti tahu karena pernah kita pelajarin juga waktu itu di sekolah minggu. Wah, adik-adik sekolah minggu, kalau yang udah tahu jawabannya, tulis jawaban kamu di komen ya. Ya. Sekarang kita nyanyiin dulu lagunya yuk Kak. Oke, kita nyanyiin lagu Nabi Nuh. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kita ulangi ya Kak. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, 8 orang selamat. Kayak sih di Alkitab ada lagi loh satu tokoh yang sangat dikasih Allah. Dia tuh diberkati Allah seperti anaknya itu seperti bintang di langit banyaknya dan seperti pasir di lautan. Aku tahu pasti yang Kak Dorcas maksud itu Bapak Abraham ya? Ya 100 buat kayak sih. Oh. Adik-adik pasti tahu kan lagu Bapak Abraham. Tahu dong, itu juga sering dinyanyiin juga di sekolah minggu. Kita nyanyiin lagi yuk adik-adik yuk. Adik-adik bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu Bapak Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Yeay, udah duduk lagi. Sekarang kita mau duduk yang manis. Ya. Kita mau persiapkan
hati Hati kita untuk memasuki ibadah. Benar. Sebelumnya kita siapin dulu Alkitab Kidung jemaat kita. dan persembahannya juga ya Kak. Ya betul sekali. Kita juga minta bantuan Amang Inang untuk membantu adik-adik kita selama ibadah berlangsung ya. Iya. Untuk itu mari kita persiapkan hati kita untuk Dengan menyanyikan lagu Mari Masuk. kita nyanyikan dengan sikap doa. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Kita ulangi lagi lah, satu kali lagi. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Doa pembuka akan dipimpin oleh Pendeta S. Silitonga. Hari sekolah minggu, mari kita memulai ibadah kita pada minggu ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu pada minggu ini. Kau masih memelihara kehidupan kami. Khususnya Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang ada di tengah-tengah gerejamu, bahkan dimanapun berada yang bisa bersama dengan kami dalam persekutuan ini. Berkatilah kami Tuhan dalam ibadah kami. Walaupun kami tidak dapat bertemu di tengah-tengah gerejamu, tapi kami mau memuji dan mendengarkan firman Tuhan dan bersuka cita dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 358 ayat 1 dan 2. Semua yang letih lesu. Untuk Papa dan Mama, tolong bantu adik-adiknya untuk membuka kidung jemaatnya ya.
titah ke-6 sampai ke-10. Nanti Kak Dorcas akan membacakan titahnya dan Kak Yesi akan melakukan gerakannya ya Kak. Siap. Oke, ikutin kakak ya. 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan engkau mengingini rumah sesamamu, jangan engkau mengingini istrinya maupun pembantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Oke, kita yang kedua kali kita akan nyebutin bersama-sama ya Kak, Oke. gerakan dan juga titahnya dari Oke. titah ke-6 sampai titah ke 10. Oke, kita sama-sama. 1, 2, 3. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau meninggikan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan istrinya ataupun bantunya laki-laki atau perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Oke, dihafalin ya adik-adik di rumah. Kepada Amang dan Inam, minta tolong untuk dilatih terus ya. Titah mulai dari titah 1 hingga titah ke-10 kepada adik-adik di rumah. Iya betul sekali. Oke, kita mau nyanyi lagi nih Kak. Wah, adik-adik Mm-mm. sudah pada bosan belum? Bosen? Enggak dong, kalau lagi ibadah kan senang memuji Tuhan. Iya, pastinya Iya. harus dong. Kita ya mau kan? memuji Tuhan lagi, tapi kakak mau ngajak adik-adik semua untuk berdiri dulu lagi. Iya, Kita mau betul. nyanyi satu lagi, lagu judulnya adalah Sukacita di Hatiku. Ayo Bang Niko. Semuanya harus berdiri, kita mau bergerak, kita mau bagikan sukacita anak Kristus di hati kita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang sukacitanya kita bisa jadi sukacita. Gitu ya. Adik-adik pasti bisa dong. Iya. Kita coba ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Sekarang kita eja ya Kak. Iya, satu kata ya.
sukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adik-adik masih ingat kan hafalan minggu lalu? Oh, ada suaranya. Katanya masih hafal, Kak. Wah, benar. Kejadian 12 ayat 2. Kita ucapkan bareng-bareng ya adik-adik. Kita ucapkan. 1, 1, 2, 3. 3. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Kita ulangi lagi ya Kak. Iya, kita ulangin. 1, 1, 2, 3. Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Oke, semoga adik-adik sekolah minggu bisa terus menghafalnya di rumah. Jadi minggu depan kita bisa ngucapin ayat hafalan dengan lebih baik lagi. Iya, karena kan akan diulang lagi sama guru sekolah minggu yang akan mengajar di minggu depan. Benar banget. Oke, sekarang kita mau mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh pendeta Silitonga. Adik-adik yang di rumah persiapkan Alkitab kita ya dan dibuka Kidung Jemaatnya nomor 388 ayat 1 dan 2. Sangat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Lagu merdu malaikat olehku terdengar, dari negeri mulia damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Kedua ya Sama di tangan Yesus, aku berhak penuh. Dosa pun dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas dan bimbang, kuasanya tak tertahan. Goda dan air mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya, dalam teduh kasih-Nya, aku bahagia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta S. Silitonga. Baik, dari sekolah minggu bersama dengan orang tua di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semuanya, apa kabar pada minggu ini? Masih tetap sehat? Amin. Dan kita masih bersukacita walaupun kita masih belum bisa bersama-sama beribadah di gereja Tuhan. Karena itu pada minggu ini mari kita
bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi renungan, yaitu dari Kejadian pasal 9, ayat 8 sampai ayat yang ke-17. Mari kita membaca bersama-sama dengan perlahan. Kejadian 9 ayat 8 sampai 17. Berfirmanlah Allah kepada Nuh dan kepada anak-anaknya yang bersama-sama dengan dia. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu, burung-burung, ternak dan binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu, segala yang keluar dari bahtera itu, segala binatang di bumi. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi, dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Demikian firman Tuhan. Ada di sekolah minggu, pernah nggak mengalami peristiwa sedih? Pasti kita semua pernah mengalami peristiwa sedih atau peristiwa buruk. Ada kalanya suatu hari kita menangis, ada kalanya kita suatu hari sedih karena ada hal-hal yang mungkin mengganggu dalam kehidupan kita. Bapak Pendeta juga pernah sedih. Saya juga pernah menangis. Nah, karena itu ketika adik-adik sedih, bagaimana perasaannya ya? Apakah menangis? Apakah lantas mengurung diri? Atau dalam bahasa sehari-hari menjadi galau? Dan apa ungkapan adik-adik semuanya ketika sedih? Mungkin pernah melihat temannya sedih, lalu mengungkapkan, aduh, hari ini saya stres, hari ini saya sedih, hari ini saya begitu berduka. Ya mungkin ada kesedihan di rumah, mungkin ada kesedihan di sekolah, atau mungkin juga di gereja. Ketika adik-adik melihat bapak atau ibu sakit, tentu sedih. Dan pernah berkata kepada orang lain, saya sedih, orang tua saya lagi sakit, tolong didoakan. Kata-kata apa yang sering dipakai oleh adik-adik ketika sedih? Tapi jangan memakai kata stres ya. Silakan mengungkapkan dengan saya sedih, saya berduka, saya sekarang sedang mengalami tekanan. Itu ungkapan yang biasa kita pakai dalam kehidupan kita mengalami kesedihan. Dan ketika adik-adik sedih, Bapak Pendeta mau bertanya ini, kepada siapa berbicara? Kepada teman, kepada kakak, adik, atau kepada orang lain, atau kepada orang tua. Atau mungkin mengambil HP lantas mengirim WA atau di Facebook, saya lagi galau lalu diposting. Tapi jangan lupa ketika kita sedih, boleh berbicara kepada kakak, abang, kepada orang tua,
Tapi jangan lupa untuk berbicara kepada Tuhan ketika mengalami kesedihan. Dan ketika adik-adik mengalami rasa gembira, mungkin karena hadiah, keberhasilan, atau karena yang lain, bagaimana ungkapannya? Wajah cerah, senyumnya mereka, dan pembawaan setiap hari begitu gembira. Dan mungkin mengungkapkan dengan sebuah ungkapan, saya senang sekali pada hari ini, saya berbahagia sekali pada hari ini. Karena saya naik kelas, saya berhasil, saya lulus, karena orang tua saya sembuh, saya senang sekali. Ada banyak ungkapan yang bisa kita pakai ketika kita merasa berbahagia dan bergembira. Ada di sekolah minggu, di Alkitab juga kita bisa menemukan ada banyak sekali orang yang mengalami kesedihan, juga ada banyak sekali orang-orang percaya yang juga pernah bergembira. Nah, dalam nas kita ini kita akan melihat ada dahulu seseorang yang Tuhan selamatkan dari air bah, yaitu yang bernama Nuh. Tapi kita bisa merasakan ketika di dalam bahtera Nuh mengalami kesedihan. Ada coba bayangkan, di dalam bahtera berhari-hari, berbulan-bulan tidak bisa keluar. Kalau kita sekarang dalam kondisi pandemi PSBB, paling tidak masih bisa keluar halaman rumah. Sesekali mungkin orang tua boleh belanja dan kita masih bisa menikmati matahari, kita masih bisa menonton, kita masih juga bisa istirahat. Tapi Nuh sedih sekali. Bersama dengan istri dan anak-anak, dia sedih di perahu, di dalam bahtera berhari-hari, bahkan berbulan. Nuh mengalami hari-hari yang sulit. Oh, dia tidak punya HP, dia tidak bisa main game, dan dia tidak bisa kemana-mana, dan dia hanya ada di dalam bahtera itu, terkatung-katung setiap hari. Dan ada dibayangkan dia dalam bahtera bersama-sama dengan binatang-binatang. Waduh, bau sekali ya. Di sana ada gajah, ada harimau, ada ular, ada binatang-binatang yang lain yang Tuhan perintahkan masuk ke dalam bahtera. Dan Nuh hidup bersama-sama dengan mereka. Bagaimana Nuh harus mengalami siksaan dalam batinnya. Tentu ada aroma yang tidak enak. Tentu ada suara-suara yang mengganggu. Dan dia harus hidup dalam bahtera itu. Nuh mengalami hari-hari yang sulit bersama keluarganya. Terkurung di dalam kapal. Ada banyak binatang-binatang yang mungkin mengganggu secara pribadi dalam bahtera itu. Ada di sekolah minggu, dalam kesedihannya, Tuhan berkata kepada Nuh bahwa Tuhan akan meletakkan pelangi di langit dan Tuhan akan menunjukkan kepada Nuh bahwa rasa sedih dan sulit akan berlalu. Rasa sedih dan sulit yang dialami oleh Nuh dan keluarga akan berlalu. Tuhan berjanji dan menunjukkan kepada Nuh dan keluarganya keselamatan itu ketika perahu itu terdampar. Dan Tuhan berjanji kesulitan seperti itu tidak akan muncul lagi dalam dunia ini. Dan Allah memberi tanda berupa pelangi. Nuh memang harus melewati masa sulit, hari-hari yang sulit, kesedihan, tapi Tuhan berjanji akan menolong dan mengakhiri penderitaan mereka. Ada di sekolah minggu, di Alkitab juga salah satu tokoh besar yang juga mengalami kesedihan, hari-hari yang sulit, yaitu Yesus Kristus. Dia lahir, dibaptis, lalu kemudian dia dibawa ke padang belantara selama berapa hari dia harus berpuasa? 40 hari. Yesus berada di padang gurun, digoda oleh iblis, dan Yesus mengalami 40 hari 40 malam tidak makan, kelaparan dan kehausan, tapi Yesus bertahan. Yesus juga pernah mengalami hari-hari yang sulit. Yesus juga mengalami kesedihan ketika dia
mengalami tantangan itu 40 hari 40 malam. Yesus tidak bisa bawa HP, Yesus tidak bisa bawa laptop, tidak punya peralatan hiburan apapun. Tapi Tuhan mengutus malaikat untuk bersama-sama dengan Yesus. Dan Yesus menang dalam hari-hari yang sulit yang dialami 40 hari, 40 malam ketika dia berpuasa. Lalu setan pun bahkan dikalahkan oleh Yesus. Ada dari sekolah minggu, apa yang dapat kita ceritakan dari peristiwa Nuh? Ketika dia mengalami kesedihan bersama-sama dengan keluarga, hari-hari yang sulit bersama keluarga. Atau juga mungkin tokoh-tokoh Alkitab yang lain, bahkan juga Yesus ketika juga mengalami hari-hari yang sulit. Apa yang bisa kita ceritakan kepada orang lain tentang kesulitan yang dialami oleh banyak orang percaya? Bahwa kasih Allah bagi semua orang. Bahkan jikalau orang merasa sedih atau mengalami kesulitan. Kasih Allah tetap bagi semua orang. Bahkan ketika orang mengalami kesulitan dan bahkan kesedihan. Dia harus ingat itu. Kasih Allah tetap bagi manusia. Bahkan ketika adik-adik sekolah minggu sedih dan di dalam kesulitan setiap hari. Itu yang kita lihat dari Nuh. Itu yang kita lihat dari Yesus. Itu yang kita lihat juga dari orang percaya ketika mereka mengalami hari-hari sulit. Tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Ada lagi tokoh di Alkitab yang harus hidup dalam perut ikan. Dia hampir mati. Tapi kita lihat bagaimana Tuhan mengutus ikan untuk menyelamatkannya. Bahkan dalam perut ikan pun Tuhan menjaganya. Kasih Allah untuk kita semuanya. Untuk ada di sekolah minggu. Bahkan ketika kita masih dalam kesulitan sekarang ini. Dalam pandemi ini. Dalam wabah yang kita alami sekarang ini. Bahwa kasih Allah masih menyertai kita. Kasih Allah menyertai setiap orang, menyertai kita bukan hanya ketika kita dalam gembira. Bukan hanya ketika kita menerima berkat Tuhan. Bukan hanya ketika kita menerima sukacita. Tapi kasih Allah juga menyertai kita. Bahkan ketika kita menangis. Ketika kita murung. Ketika kita mengalami kesulitan. Allah menunjukkan dalam kehidupan kita. Bahwa Allah tetap mengasihi kita. Dan kita harus bersyukur adik-adik. Karena kasih Allah tetap menyertai kita. Jadi dari sekolah minggu semuanya bersama dengan orang tua ingatlah. Kasih Tuhan itu tetap menyertai kita dalam kesulitan yang kita alami saat sekarang ini. Ungkapkanlah kesedihanmu, silahkan menangis, silahkan sedih. Tapi ingat, kasih Allah masih menyertai kita. Jangan pernah putus asa. Ungkapkanlah kegembiraanmu. Tuhan memberkati. Tapi ingat juga bahwa Allah akan tetap menjaga kita. Dalam sedih, dalam susah, dalam kesulitan, bahkan dalam sukacita. Kasih Allah tetap untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami di surga, kami bersyukur Tuhan. Engkau selalu bersama kami. Ketika kami berbahagia, bahkan ketika kami sedih, kami merasa gembira ketika Tuhan memberkati kami. Dan kami tidak akan merasa sendiri ketika kami mengalami hari-hari yang sulit, bahkan kesedihan. Kami ingin Tuhan anak-anak sekolah minggu tahu bahwa mereka tidak pernah sendiri. Kami ingin tahu Tuhan, dan kami ingin menanamkan bagi anak-anak sekolah minggu bahwa mereka tidak pernah kesepian. Bahkan dalam kesulitan pun mereka tetap Engkau cintai, ya Allah. Karena itu Tuhan, kiranya kami menjadi pembawa pesan. Kiranya anak sekolah minggu juga menjadi pembawa pesan bagi setiap orang. Bahwa dalam suka duka kehidupan ini, Tuhan mencintai kami dan mengasihi kami. Ya Allah Bapa kami surga, kami percaya Tuhan. Dalam situasi yang sulit sekarang ini, dalam pandemi ini, Engkau juga Tuhan tetap mencintai kami. Engkau mengutus malaikat-Mu untuk menyertai dan menolong kami. Sebagaimana dialami oleh Nuh dan juga dialami oleh
orang percaya, bahkan Yesus Kristus sendiri, Engkau tetap memberikan kekuatan dan pengharapan. Terima kasih Bapa surga, kami mendoakan seluruh di sekolah minggu agar mereka tetap sehat. Engkau Tuhan menjaga mereka dan mereka boleh belajar di rumah dengan bersungguh-sungguh karena ada banyak kesulitan untuk hadir di sekolah. Engkau juga Tuhan memberikan melalui makanan minuman yang mereka makan setiap hari, yang mereka minum setiap hari, itu menjadi kekuatan yang baru menghadapi situasi yang sulit ini. Terima kasih Tuhan, kami masih tetap berharap bahwa kami akan selamat dan Engkau luputkan dari wabah yang terjadi pada saat sekarang ini. Terima kasih Bapa di surga, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita baru saja mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Amang S. Siletonga. Adik-adik mendengarkan kan di rumah? Iya, tentu dong. Semoga firman yang udah disampaikan oleh Amang Pendeta bukan cuma didengar, tapi bisa dilakukan juga dalam kehidupan Sehari-hari, betul sekali. Iya. Terus kakak-kakak juga ada pengumuman loh untuk adik-adik di rumah. Ya betul sekali, ada beberapa pengumuman dari kita guru-guru sekolah minggu. Yang pertama, adik-adik dalam beberapa minggu ke depan masih beribadah di rumah saja ya. Dan adik-adik walaupun sekolah minggu di rumah tetap harus selalu rajin membaca Alkitab, harus rajin belajar dan hormat kepada orang tua. Iya, dan itu jangan lupa untuk baca Alkitab, memuji Tuhan. Jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan dengan rajin cuci tangan, menggunakan masker jika harus berpergian ke luar rumah. Dan kita doakan terus supaya Tuhan Yesus memberkati kita semua, biar semua sehat-sehat Iya, dan cepat pulih kembali. cepat pulih kembali gitu. Dan satu lagi, jangan lupa untuk sebelum ibadah semua adik-adik udah dalam keadaan yang siap. Harus Sudah bersih, sudah mandi, sudah sarapan. benar, mandi, sarapan, dan didampingi juga sama orang tua di rumah ya, sama Iya, mama mama dan sama papa. Oke, itu aja pengumumannya untuk minggu ini. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Kita persiapkan persembahan kita, lalu kita akan doakan bersama-sama persembahan kita dengan mengucapkan, Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 585 ayat 1 dan 2 Sombama Jehovah. Kita nyanyikan ayatnya yang kedua. Pujilah Jehovah di Betanda,
penutup akan dibawakan oleh Pendeta S. Silitonga. Baik, ada di sekolah minggu bersama dengan orang tua di rumah, mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, adik-adik sekolah minggu semuanya. Tuhan memberkati. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Teman adik-adik di rumah jangan lupa tetap belajar, rajin belajar, tetap jaga kesehatan, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker sebelum pergi keluar rumah. Iya, dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe, dan juga share ibadah sekolah minggu HKBP Cijantung ke orang-orang sekitar kita. Ya, betul sekali. Untuk itu, Ayesi Dorcas dan juga Bang Niko mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan.